Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Misnin Ardiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait untuk bab 5 dan 6 buku Uma Sekaran. Di sini untuk personilnya masih sama. Yang pertama ada saya, Salfitri Mulyani. Yang kedua nanti akan ada Mbak Nurul Imamah. Dan yang ketiga ada Mbak Iklimah. Untuk yang materi yang bab 5, kita akan menyampaikan terkait kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis. Untuk topik pembahasan apa saja yang akan dibahas di bab 5 di sini, yang pertama tentu saja akan ada kebutuhan kerangka teoritis, kedua ada variabel, ketiga kerangka teoritis, keempat penyusunan hipotesis, kelima pengujian hipotesis dengan penelitian kualitatif analisis kausal negatif, yang keenam ada implikasi manajerial. Yang pertama kita akan masuk di bagian kebutuhan kerangka teoritis. Sebenarnya apa sih kerangka teoritis di sini? Kerangka teoritis atau theoretical framework adalah dasar dari penelitian hipotesis deduktif atau hypothetical-deductive research dan dasar dari hipotesis yang akan dibuat. Di sini untuk kerangka teoritis sendiri ada prosesnya teman-teman ya. Yang pertama untuk prosesnya memperkenalkan definisi dari konsep atau variabel dalam model penelitiannya. Di sini seperti apa sih konsep dari variabelnya di sini? Konsep dari variabel dalam modelnya seperti itu. Setelah kita memperkenalkan definisi dari konsepnya sendiri, langkah selanjutnya ada mengembangkan model konseptual yang memberikan representasi deskripsi dari teori tersebut. Jadi, kita mengembangkan seperti yang sebelumnya kita sudah memperkenalkan definisi dari konsep. Setelah itu kita mengembangkan model konseptualnya. Selanjutnya, menyatakan teori yang memberikan penjelasan untuk hubungan antar variabel dalam model penelitiannya. Nah, di sini dari kerangka teoritis kemudian dapat disusun hipotesis yang dapat diuji untuk menguji apakah teori yang digunakan oleh peneliti di sini valid atau tidak. Hubungan yang dihipotesiskan tersebut kemudian dapat diuji dengan analisis statistik seperti yang kita lakukan teman-teman ya. Di sini sehingga seluruh penelitian bergantung pada kerangka teoritisnya. Karena kerangka teoritis memberikan dasar konseptual untuk melakukan penelitian dan karena kerangka teoritis juga melibatkan tidak lain kegiatan mengidentifikasi jaringan hubungan antar variabel yang dianggap penting bagi studi terhadap tujuh situasi masalah apapun. Selanjutnya di sini kita akan masuk di bagian variabel. Variabel di sini untuk dapat membedakan atau mengubah nilai teman-teman ya. Nah, di sini nilai dapat berbeda pada berbagai waktu, seperti yang kita ketahui untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Seperti yang kita ketahui untuk jenis variabel sendiri, yang pertama di sini ada variabel terikat atau variabel dependent, yang biasa kita sebut variabel Y. Yang kemudian ada variabel bebas atau independent variable, yang biasa kita sebut variabel X. Ketiga, ada variabel moderator atau moderating variable. Yang keempat, ada variabel perantara atau intervening variable. Yang pertama, kita akan masuk di bagian variabel terikat atau dependent variable. Variabel terikat di sini merupakan variabel menjadi perhatian utama bagi peneliti. Tujuan peneliti adalah untuk memahami dan mendeskripsikan variabel terikat atau menjelaskan variabilitasnya atau memprediksinya. Dengan kata lain di sini, variabel terikat merupakan variabel utama yang sesuai dalam investigasinya, teman-teman. Melalui analisis variabel terikat di sini, maka terdapat kemungkinan untuk menemukan jawaban atau solusi atas masalah tersebut. Untuk tujuan ini, peneliti akan tertarik untuk menguantifikasi dan mengukur variabel terikat sama seperti variabel lainnya yang mempengaruhi variabel tersebut.
Nah, di sini terdapat kemungkinan untuk mempunyai lebih dari satu variabel terikat dalam sebuah penelitian, teman-teman. Selanjutnya, di sini ada variabel bebas. Variabel bebas di sini variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau secara negatif. Dikarenakan di sini yang biasa kita sebut variabel X. Di sini, jika terdapat variabel bebas, variabel terikat juga hadir dan dengan setiap unit kenaikan dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam variabel terikat tersebut. Dengan kata lain, varian dalam variabel terikat disebabkan oleh variabel bebasnya sendiri. Untuk menemukan bahwa perubahan dalam variabel terikat disebabkan perubahan dalam variabel terikatnya, semua ada 4 kondisi teman-teman ya, di sini harus dipenuhi. Yang pertama, variabel bebas dan variabel terikat harus berubah bersama-sama. Maksudnya di sini dengan kata lain, perubahan dalam variabel terikat harus dihubungkan dengan perubahan pada variabel bebasnya. Kedua, variabel bebas, faktor kausal yang biasa diyakini harus mendahului variabel terikatnya. Maksudnya di sini harus terdapat urutan waktu ketika keduanya terjadi. Penyebab harus terjadi sebelum akibat atau pengaruhnya maksudnya. Selanjutnya untuk kondisi yang ketiga, seharusnya tidak ada faktor lain menjadi kemungkinan penyebab perubahan dalam variabel terikatnya, sehingga peneliti harus mengendalikan pengaruh dari variabel yang lain. Yang keempat, penjelasan yang logis dari teori yang diperlukan dan harus menjelaskan mengapa variabel bebas mempengaruhi variabel terikatnya. Seperti itu. Setelah itu, kita masuk di bagian variabel moderator atau moderating variable. Di sini, variabel moderator di sini mempunyai pengaruh ketergantungan yang kuat pada hubungan variabel terikat dan variabel bebas, yaitu kehadiran variabel ketiga atau variabel moderator sendiri maksudnya mengubah hubungan awal antara variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai variabel perantara ya teman-teman ya. Untuk variabel perantara di sini, variabel yang muncul antara saat variabel bebas mulai mempengaruhi variabel terikat dan saat pengaruh variabel bebas terasa pada variabel terikat. Variabel perantara di sini muncul sebagai fungsi dari variabel bebas yang mempengaruhi dalam situasi apapun, serta membuat untuk mengkonsepkan dan menjelaskan variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, di sini sebelumnya sering keliru teman-teman ya perbedaan antara variabel bebas dan variabel moderator. Sering muncul kebingungan dari kita sendiri mengenai kapan sebuah variabel diperlukan sebagai variabel bebas dan kapan variabel tersebut menjadi variabel moderator. Sebagai contoh di sini terdapat dua situasi sebagai berikut ya teman-teman ya. Yang pertama di sini sebuah studi menunjukkan bahwa semakin baik kualitas program pelatihan dalam organisasi dan semakin besar kebutuhan peningkatan karyawan, yaitu di mana keinginan untuk berkembang dan meningkatkan dalam pekerjaan bersifat kuat. Sebagian besar keinginan mereka untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan pekerjaan. If condition yang kedua, yaitu studi lain menunjukkan bahwa kesediaan karyawan untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan pekerjaan tidak dipengaruhi oleh kualitas program pelatihan yang diberikan oleh suatu organisasi tersebut kepada semua orang tanpa perbedaan apapun. Hanya mereka yang sangat ingin meningkat yang tampaknya mempunyai keinginan untuk mempelajari cara-cara baru melalui pelatihan kursus itu. Dalam kedua situasi if condition 2 tadi, kita mempunyai 3 variabel yang sama. Dalam kasus pertama, program pelatihan dan kekuatan keinginan untuk meningkatkan merupakan variabel bebas yang mempengaruhi kesediaan karyawannya untuk belajar yang merupakan variabel terikatnya teman-teman. Tetapi dalam kasus kedua, if condition kedua, kualitas program pelatihan merupakan variabel bebas, meskipun variabel terikatnya tetap sama. Kekuatan keinginan untuk meningkatkan menjadi variabel moderatornya. Dengan kata lain, hanya mereka dengan keinginan untuk meningkat yang tinggi yang menunjukkan keinginan dan kemampuan adaptasi yang lebih besar untuk belajar melakukan hal-hal yang baru. Selanjutnya, kita akan masuk di bagian kerangka teoritis.
Nah, di sini sebelumnya dari kita tidak asing lagi ya teman-teman ya, untuk kerangka teoritis di sini sebenarnya apa sih, seperti itu ya. Untuk di sini kita ketahui kerangka teoritis yang baik mengidentifikasi dan menentukan variabel penting dalam situasi tersebut yang relevan dengan definisi permasalahan. Dan selanjutnya mendeskripsikan serta menjelaskan hubungannya antar variabel. Jadi di sini bisa menjelaskan hubungan antar variabel yang ada. Setelah itu, hubungan antar variabel bebas, variabel terikat, dan jika berkaitan, variabel moderator dan variabel perantaranya diuraikan teman-teman. Jika terdapat variabel moderator, penting untuk menjelaskan bagaimana dan hubungan spesifik apa yang dimoderasi atau dihubungkannya itu seperti apa. Menjelaskan tentang mengapa variabel tersebut berperan sebagai moderator juga sebaliknya diberikan. Jadi di sini dijelaskan seperti itu ya, tentang mengapa variabel tersebut berperan menjadi moderator. Jadi dijelaskan alasannya. Jika terdapat variabel perantara, diperlukan juga pembahasan tentang bagaimana atau mengapa mereka diperlakukan sebagai perantara. Jadi diberikan alasan kenapa saat variabel itu disebutkan variabel moderator ataupun variabel perantara. Nah, setelah itu hubungan pembahasan tentang bagaimana dan mengapa mereka diperlakukan juga dijelaskan. Setelah itu kita membahas selanjutnya. Terdapat 3 ciri dasar yang harus dimasukkan dalam kerangka teoritis, teman-teman. Yang pertama di sini, variabel yang dianggap relevan dengan studi harus ditentukan dengan jelas. Jadi di sini untuk kita cek terlebih dahulu nih, untuk kita akan meneliti tentang apa. Jadi kita mencari variabel yang dianggap relevan dengan studi harus ditentukan dengan jelas. Jadi tidak semua variabel dimasukkan begitu saja seperti itu. Setelah itu di sini, model konseptual yang menjelaskan hubungan di antara variabel-variabel dalam model tersebut harus diberikan. Untuk konsepnya di sini seperti apa sih? Yang menjelaskan hubungan antar variabel di sini di antara variabel-variabel yang ada. Setelah itu di sini harus ada penjelasan yang jelas mengapa kita memperkirakan bahwa hubungan tersebut ada. Jadi kita juga harus ada dasar teorinya atau menjelaskan mengapa kita memperkirakan bahwa hubungan tersebut ada. Jadi tidak mengandai-andai. Jadi memang kita harus menjelaskan mengapa kita memperkirakan bahwa hubungan tersebut ada, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti untuk selanjutnya materinya masih lumayan banyak, akan dilanjutkan oleh Mbak Iklimah dan Mbak Imamah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Selvi yang telah memaparkan materi yang ada di bab 5. Kemudian saya juga melanjutkan di sini materi yang ada di bab 5 khususnya terkait penyusunan hipotesis. Namun sebelum kita membahas lebih jauh lagi penyusunan hipotesis, baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu hipotesis. Nah, hipotesis itu adalah pernyataan sementara, namun dapat diuji, yang mana pernyataan sementara tersebut memprediksi apa yang ingin peneliti temukan dalam data empiris sebuah penelitian. Maka tidak heran penyusunan hipotesis ini sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena memang untuk memecahkan sebuah masalah perlu adanya hipotesis. Nah, hipotesis ini juga dibuat dari teori yang menjadi dasar dari model konseptual dan seringkali berhubungan dalam sifatnya. Kemudian, dengan menguji hipotesis dan menegaskan hubungan yang diperkirakan, nanti peneliti mengharapkan solusi yang jitu untuk mengatasi masalah yang tengah dihadapi. Jadi jelas memang adanya penyusunan hipotesis di sini itu sangatlah penting dalam sebuah penelitian karena memang tanpa adanya penyusunan hipotesis sebuah penelitian tidak akan pernah menyelesaikan masalah sesuai dengan apa yang kita atau peneliti harapkan. Lanjut kepada pernyataan hipotesis secara format. Di sini ada pernyataan jika maka atau bisa disebut dengan if then statement, di mana adanya pernyataan hipotesis model ini itu untuk menguji apakah hubungan atau perbedaan yang diperkirakan tersebut memang ada atau tidak.
Jadi hubungan antar variabel itu sebetulnya ada apa tidak. Kemudian hipotesis dapat disusun sebagai proposisi atau dalam bentuk pernyataan jika maka. Seperti contohnya nih, karyawan yang lebih sehat akan lebih jarang mengambil cuti sakit. Kemudian jika karyawan lebih sehat, maka mereka akan lebih jarang mengambil cuti sakit. Beralih kepada hipotesis direksional dan non-direksional. Apa sih hipotesis direksional itu? Hipotesis direksional atau bisa disebut juga directional hypothesis, yaitu hubungan antara dua variabel atau membandingkan dua kelompok digunakan istilah-istilah seperti positif, negatif, lebih kurang, kurang dari, dan semacamnya. Maka secara tidak langsung hipotesis direksional ini lah yang pantas untuk digunakan jikalau memang nanti istilah yang digunakan itu ya positif, negatif, lebih dari, kurang dari. Nah, contohnya semakin berat tekanan yang dialami dalam pekerjaan, semakin rendah kepuasan kerja karyawan. Terus ada wanita lebih termotivasi dibandingkan pria. Terus kemudian kita next ke hipotesis non-direksional atau bisa disebut dengan non-directional hypothesis, ya kan? Nah, di sini definisinya yaitu hubungan atau perbedaan yang mana belum pernah diselidiki sebelumnya, sehingga tidak ada dasar untuk menunjukkan arah tersebut atau karena terdapat temuan yang bertentangan dalam studi penelitian sebelumnya pada variabel tersebut. Jadi memang pure belum pernah diteliti sebelumnya, sehingga hipotesis yang cocok memang hipotesis non-direksional. Contohnya, kita tidak mengetahui apakah nilai etika kerja secara positif lebih kuat pada orang Amerika atau pada orang Asia. Next, ada tidak stuck pada hipotesis direksional dan non-direksional. Di sini juga ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Apa sih hipotesis nol dan hipotesis alternatif? Hipotesis alternatif di sini atau juga biasa disebut dengan alternatif hipotesis, yaitu pernyataan yang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antara kelompok. Jadi memang HA ini menunjukkan hubungan antara dua variabel atau memang menunjukkan perbedaan antara kelompok. Mohon maaf, maksud kami perbedaan antar kelompok. Sedangkan untuk hipotesis nol sendiri itu kebalikannya HA, dimana hipotesis nol itu hipotesis yang dibuat untuk ditolak dengan tujuan guna mendukung hipotesis alternatif yang dilambangkan dengan HA. Jadi secara gampangnya, kalau HA ini ada hubungan, sedangkan HO itu berarti tidak ada hubungan, seperti itu. Namun perlu digarisbawahi juga bahwasanya langkah-langkah yang harus diikuti dalam pengujian hipotesis yaitu yang pertama untuk menyatakan hipotesis nol dan alternatif. Kemudian yang kedua memilih uji statistik yang tepat berdasarkan apakah data yang dikumpulkan adalah parametrik atau non parametrik. Kemudian yang ketiga menentukan tingkat signifikansi yang diinginkan, seperti halnya 0,05 atau lebih. Kemudian untuk memastikan jika hasil dari analisis komputer menunjukkan bahwa tingkat signifikansi terpenuhi. Nah, setelah kita bahas langkah-langkah yang harus diikuti tadi, pastinya kita bisa membuat hipotesis HA atau HA0 itu sendiri. Selanjutnya kita bahas tentang pengujian hipotesis dengan penelitian kualitatif atau analisis kasus negatif. Mungkin orang yang tidak pernah mengetahui secara dalam hipotesis itu adanya
dalam data yang basicnya kuantitatif saja, namun berdasarkan literasi yang ada, hipotesis ini juga dapat diuji dengan data kualitatif. Dimana seperti contohnya nih, perilaku tidak etis oleh karyawan merupakan fungsi dari ketidakmampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah, atau karena kebutuhan yang mendesak akan uang yang lebih banyak, atau ketidaktertarikan organisasi terhadap perilaku semacam itu. Nah, selanjutnya untuk menguji hipotesis bahwa ketiga faktor tersebut merupakan faktor utama yang memengaruhi perilaku tidak etis, pastinya peneliti di sini tuh dihimbau atau diharuskan untuk mencari data yang menyangkal hipotesis tersebut. Bahkan misal saja kasus tunggal tidak mendukung hipotesis tersebut, nah teori di sini harus direvisi. Kenapa atau mengapa menggunakan istilah kasus negatif? Di sini perlu digarisbawahi bahwasanya misal saja dalam sebuah penelitian, peneliti itu menemukan satu kasus di mana seseorang dengan sengaja itu melakukan perilaku tidak etis dengan menerima suap. Meskipun secara faktanya ia cukup memiliki pengetahuan untuk membedakan hal yang benar dan yang salah. Tidak membutuhkan uang dan mengetahui bahwa organisasi akan membenci perilakunya. Nah, di sini kembali lagi kepada kesadaran diri sendiri bahwa sebetulnya dia hanya ingin kembali ke sistem tersebut dan tidak akan menerima sarannya penemuan baru ini. Nah, melalui penolakan atas hipotesis awal disebut sebagai metode kasus negatif yang memungkinkan peneliti untuk merevisi teori dan hipotesis hingga teori tersebut menjadi kuat. Jadi ketidaksinkronan antara teori dan hipotesis ini menunjukkan kasus yang negatif. Jadi memang jikalau menunjukkan kasus negatif, otomatis peneliti ini harus merevisi teori yang ada, sehingga memang hipotesis itu menjadi teori dari adanya hipotesis tersebut menjadi teori yang bisa menjadi dasar dalam penelitian, menjadi kuat. Kemudian yang terakhir dari bab 5 ini mestinya ditutup dengan implikasi manajerial, di mana adanya implikasi manajerial ini itu mengikuti progres penelitian dari tahap pertama ketika manajer melihat bidang masalah yang luas. Pengumpulan data awal termasuk tinjauan literatur, penyusunan kerangka teoritis berdasarkan tinjauan literatur serta dipandu pengalaman dan intuisi hingga perumusan hipotesis untuk diuji. Jadi pemahaman yang baik itu mengenai keempat, kalau kita flashback kembali, kalau kita ulang kembali di mana macam-macam dari variabel yang tadi sudah dibahas di awal, yaitu jenis variabel yang berbeda itu memperluas pemahaman manajer terkait bagaimana berbagai faktor itu mempengaruhi keadaan organisasi. Saya kira cukup untuk pembahasan di bab 5 ini. Kita lanjut kepada bab 6, itu tentang unsur-unsur desain penelitian. Nah, membahas unsur-unsur desain penelitian ini pastinya di bab 6 ini topik pembahasannya tidak akan lepas dari desain penelitian, tujuan studi yaitu eksploratif, deskriptif, dan kausal. Kemudian tingkat intervensi peneliti terhadap studi, situasi studi diatur versus tidak diatur, strategi penelitian, unit analisis individu, pasangan kelompok, organisasi budaya, horizon waktu, studi cross-sectional versus studi longitudinal, tinjauan unsur-unsur desain penelitian, dan implikasi manajerial. Next yaitu kita membahas terkait desain penelitian. Apa sih desain penelitian itu? Desain penelitian yaitu merupakan rencana untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data berdasarkan pertanyaan penelitian dari studi.
Di sini sebuah persoalan yang berhubungan dengan keputusan di dalam tujuan studi, baik eksploratif, deskriptif maupun kausal. Di samping itu ada strategi penelitian seperti halnya eksperimen, survei, wawancara, dan studi kasus. Jadi tidak hanya bangunan saja yang memiliki desain, akan tetapi penelitian di sini itu juga ada desain agar nantinya apapun yang diteliti, hasil penelitian itu sesuai dengan harapan dan terkonsep. Kemudian kita membahas terkait tujuan studi, di mana ada studi eksploratif atau dikenal dengan exploratory study. Nah, studi eksploratif ini dilakukan ketika tidak banyak yang diketahui mengenai situasi yang akan terjadi, atau tidak ada informasi yang tersedia mengenai bagaimana masalah atau persoalan penelitian yang hampir sama diselesaikan di masa lalu. Nah, lanjut kepada studi kausal. Di sini studi kausal itu menguji apakah satu variabel menyebabkan variabel lain itu berubah atau bahkan tidak. Kemudian ada studi deskriptif, di mana studi deskriptif ini juga bisa disebut dengan descriptive study. Itu didesain untuk mengumpulkan data yang menjelaskan karakteristik orang, kejadian, ataupun situasi. Setelah kita membahas tentang tujuan studi itu sendiri, di sini kami melanjutkan tentang tingkat intervensi penelitian terhadap studi. Nah, tingkat intervensi oleh peneliti memiliki keterkaitan langsung dengan apakah studi yang dilakukan adalah korelasional atau kausal. Nah, di sini studi korelasional dilakukan dalam lingkungan alami, seperti halnya di supermarket atau ruang karyawan produksi, atau bisa disebut dengan factory floor, dengan intervensi minimum dari peneliti dan arus kejadian yang normal. Kemudian di sini tingkat intervensi oleh peneliti memiliki keterkaitan langsung dengan apakah studi yang dilakukan adalah korelasional atau kausal. Itu berarti dalam studi yang dilakukan untuk menentukan hubungan sebab akibat, peneliti mencoba untuk memanipulasi variabel tertentu untuk mempelajari pengaruh dari manipulasi tersebut pada variabel terikat yang diteliti. Artinya, peneliti itu dengan sengaja mengubah variabel tertentu dalam konteks dan mengintervensi peristiwa sejauh peristiwa tersebut terjadi secara normal. Seperti itu. Saya kira cukup. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita, Nuri Mama. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Iklimah atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu tentang situasi studi. Di mana situasi studi ini ada dua macam. Yang pertama situasi yang diatur dan situasi yang belum atau tanpa diatur. Nah, penelitian bisnis dapat dilakukan dalam lingkungan yang alami, di mana kejadian berlangsung secara normal, yaitu dalam situasi yang tidak diatur, atau dalam keadaan artifisial, atau dinamakan juga dengan situasi yang diatur. Nah, studi korelasional yang dilakukan dalam situasi tidak diatur di sini bisa juga disebut dengan studi lapangan. Nah, apa sih studi lapangan itu atau eksperimen lapangan? Eksperimen lapangan di sini adalah studi yang dilakukan untuk menemukan hubungan sebab akibat menggunakan lingkungan yang alami, yang sama, yang normal, di mana subjek dalam studi berfungsi secara normal tanpa dibuat-buat. Kemudian selanjutnya strategi penelitian. Kita tahu bahwa strategi adalah suatu rencana untuk mencapai suatu tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan penelitian kita perlu melakukan strategi penelitian. Strategi penelitian yang pertama adalah kita melakukan eksperimen. Eksperimen biasanya berhubungan dengan penelitian deduktif dan pendekatan ilmiah atau hipotesis ya, hipotesis deduktif untuk penelitian.
Kemudian selanjutnya penelitian survei. Nah, penelitian survei di sini yaitu sistem untuk mengumpulkan informasi dari atau tentang orang-orang. Nah, apa tujuan kita mengumpulkan informasi di sini? Yaitu untuk mendeskripsikan, membandingkan atau menjelaskan pengetahuan, sikap dan perilaku dari mereka, dari orang-orang yang akan kita teliti di sini. Strategi selanjutnya yaitu observasi. Nah, observasi di sini merupakan strategi yang berguna untuk mengumpulkan data pada tindakan dan perilaku orang-orang. Observasi biasanya dilakukan langsung terjun ya, atau langsung turun mendatangi lingkungan yang akan kita teliti, melihat secara langsung orang-orang yang ada di sana, apa yang mereka kerjakan dan bagaimana lingkungan, kemudian kita menganalisis dan menginterpretasikan apa yang kita lihat di tempat yang telah kita observasi. Selanjutnya studi kasus. Nah, studi kasus di sini fokus pada pengumpulan informasi, objek tertentu, acara atau kegiatan seperti unit atau organisasi bisnis tertentu. Kemudian teori dasar. Teori dasar merupakan serangkaian prosedur sistematis untuk mengembangkan teori yang dibuat secara induktif dari data. Nah, alat penting dari teori dasar adalah pengambilan sampel teoritis, pengkodean, dan perbandingan konstan. Yang selanjutnya adalah penelitian tindakan. Metodologi paling tepat ketika berkenaan dengan perubahan yang direncanakan ya adalah melakukan penelitian tindakan di sini. Penelitian tindakan di sini terkadang dilakukan oleh konsultan yang ingin memprakarsai proses perubahan dalam organisasi. Yang selanjutnya adalah metode campuran. Nah, teknik yang sering dihubungkan dengan metode campuran di sini adalah trigulasi. Trigulasi mengharuskan bahwa penelitian harus berhubungan dengan berbagai perspektif, bukan hanya dari satu perspektif saja. Kemudian beberapa jenis trigulasi dapat berupa metode trigulasi, kemudian data trigulasi, penelitian trigulasi, dan teori trigulasi. Metode dari trigulasi ini apa? Yaitu metode yang menggunakan berbagai metode pengumpulan data dan analisis. Sedangkan data trigulasi yaitu dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber dan atau periode waktu yang berbeda-beda. Kemudian penelitian trigulasi. Nah, banyak peneliti yang mengumpulkan data atau menganalisis data. Yang selanjutnya adalah teori trigulasi. Berbagai teori, bukan hanya satu teori, atau perspektif digunakan untuk menginterpretasikan dan menjelaskan tentang data. Selanjutnya adalah unit analisis. Nah, unit analisis ini terbagi dalam beberapa lapisan. Yang pertama adalah unit analisis individu. Nah, setelah kita menemukan masalah, menentukan rumusan-rumusan masalah, menemukan pertanyaan, nah kita harus menentukan berfokus pada apa rumusan masalah yang telah kita buat ini. Misalkan kita berfokus pada karyawan, berarti kita fokus untuk meneliti tentang karyawan ini yang sifatnya adalah individu. Kemudian unit analisis pasangan, berarti kita harus mempelajari interaksi antara dua orang, misalkan pasangan suami istri atau interaksi antara atasan dan bawahan, antara bos dan karyawan, seperti itu. Kemudian unit analisis kebudayaan. Nah, di sini setelah kita menentukan rumusan masalah yang berkaitan dengan efektivitas kebudayaan, kita tentu tahu bahwa unit analisis yang akan kita analisis adalah kebudayaan. Misalkan kita ingin meneliti tentang kebudayaan antar negara, seperti itu. Kemudian unit analisis kelompok. Kita menentukan rumusan masalahnya dulu. Rumusan masalah kita ini berkaitan dengan apa? Misalkan berkaitan dengan efektivitas kelompok antara beberapa orang, antara beberapa individu. Maka fokus kita bukan lagi pada individu, karena individunya beberapa individu, maka lebih berfokus kepada kelompok atau efektivitas kelompok. Kemudian yang terakhir adalah unit analisis organisasi. Jadi departemen yang kita akan menganalisis tentang departemen yang berbeda dari
organisasi, dari satu organisasi dengan organisasi yang lain. Yang selanjutnya adalah horizon waktu. Nah, horizon waktu di sini ada dua. Yang pertama studi cross-sectional, yang kedua adalah longitudinal. Nah, studi cross-sectional di sini adalah sebuah studi yang dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan. Misalkan dalam periode sehari selesai atau seminggu kita sudah dapat mengumpulkan data, atau sebulan. Nah, data yang dikumpulkan dalam satu periode waktu di sini yang tujuannya untuk menjawab pertanyaan penelitian ini disebut studi cross-sectional. Yang kedua adalah studi longitudinal. Nah, sedangkan studi longitudinal ini adalah data pada variabel terikat yang dikumpulkan pada 2 batas waktu atau lebih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti. Nah, studi longitudinal di sini tentunya karena membutuhkan 2 batas waktu atau lebih, pasti membutuhkan lebih banyak waktu, usaha, dan biaya jika dibandingkan dengan studi cross-sectional. Slide selanjutnya adalah tinjauan unsur-unsur desain penelitian. Nah, bagian ini adalah kesimpulan dari pembahasan-pembahasan mengenai masalah desain dasar yang terkait dengan tujuan studi, kemudian jenis investigasi, tingkat intervensi, keadaan studi, unit analisis, dan horizon waktu. Seorang peneliti dalam menentukan pembuatan keputusan yang tepat ketika mendesain studi berdasarkan pada perspektif penelitian dari investigator atau pengamat, kemudian berdasarkan juga pada definisi masalah, pada tujuan penelitian, pada tingkat ketelitian yang diinginkan, dan juga dari perimbangan praktis penelitian. Slide selanjutnya adalah tentang implikasi manajerial. Nah, pengetahuan tentang desain penelitian ini akan sangat membantu terhadap manajer untuk memahami apa sih yang sebenarnya berusaha dilakukan oleh seorang peneliti. Manajer juga akan dapat memahami mengapa laporan yang dibuat oleh peneliti ini terkadang menunjukkan hasil analisis data yang berdasarkan ukuran sampel yang kecil ketika banyak waktu yang dihabiskan dalam pengumpulan data dari beberapa kelompok maupun individu. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.